Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini 24 November 2020 saya melaksanakan uji kinerja pada SD Negeri 05 Gunung Tule. Ini adalah salah satu bukti pendaftaran saya sebagaimana saya sudah mendaftar uji kinerja di Universitas Negeri Padang. Baiklah, untuk hari ini kita mulai pelajaran. Sebelum kita belajar, anak-anak ibu pimpin teman-temannya berdoa. Ketua kelas pimpin. Mulai. Baiklah, anak-anak ibu, ada yang tidak hadir hari ini? Iya, berarti semuanya hadir hari ini. Nah, untuk semangatnya lagi, baiklah anak-anak ibu, sekarang kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kepada anak-anak ibu supaya berdiri. Nah, baiklah anak-anak ibu, masih semangat? Masih. Untuk mencobanya, coba semangat pagi. Semangat. Baiklah anak-anak ibu, kemarin anak-anak ibu sudah belajar tentang ekosistem. Nah, apakah anak-anak ibu masih ingat apa itu ekosistem? Masih. Siapa? Coba Rika. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, bagus. Nah, kemudian siapa lagi yang masih ingat apa pelajaran kita kemarin? Ayo, siapa lagi? Coba Mira. Jenis makan hewan ada tumbuhan dan hewan. Iya, jenis makanan hewan. Apa saja tadi jenis makanan hewan? Ada tumbuhan dan hewan. Ada tumbuhan dan juga ada hewan. Nah, hewan jenis makanan itu ada tumbuhan, ada juga memakan hewan lainnya. Iya, bagus, pintar, masih ingat pelajaran kita kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yang kedua. Nah, kemarin kita sudah belajar tema 5, subtema 1, ekosistem, pembelajaran ke-1. Hari ini kita kembali belajar ekosistem, subtema 1, jenis-jenis ekosistem, dan pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak ibu, sekarang akan ibu tampilkan video pembelajaran. Silahkan anak-anak ibu ambil peralatan tulisnya, buku tulis, pensil atau pena, dan lain sebagainya. Dan kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ya. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks.
Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan saksama. Teks berikut. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Hari ini kita akan belajar menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan, mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor, menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Mari kita baca percakapan Made dan Benny. Made bertanya, "Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan?" Benny menjawab, "Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik." Kemudian Made bertanya lagi, "Lalu bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya?" Benny menjawab, "Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan piaraan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik." Made bertanya lagi, "Ekosistem? Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia?" Benny menjawab, "Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya." Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak,
dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak atau anjing hutan biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, kita sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah disebutkan di video pembelajaran. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menentukan pokok pikiran bacaan secara tepat. Kemudian dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian yang seterusnya, dengan menyanyikan lagu bertemakan hewan, siswa mampu mengenal perbedaan tangga nada mayor dan minor. Nah, anak-anak ibu setelah melihat video tadi, nah, apa tadi yang dapat anak-anak ibu ambil dari video tersebut? Nah, coba. Ekosistem dibagi dua, ada ekosistem alam dan ekosistem buatan. Iya, bagus. Ekosistem terdiri dari dua macam. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, sekarang dari video yang sudah ditampilkan tadi, anak-anak ibu akan ibu bagikan LKPD pada kelompoknya masing-masing. Nah, di LKPD ini, lihat di sana ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, anak-anak ibu baca bacaan jenis-jenis ekosistem. Kemudian nanti temukan pokok pikiran utama dan informasi penting dari bacaan tersebut. Nah, sekarang coba dikerjakan dengan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Temukan pikiran utama dari paragraf tersebut, kemudian tulis informasi penting dari bacaan yang sudah anak-anak ibu baca tadi. Nah, tulis.
Nah, Ibu sudah selesai? Nah, sekarang kelompok 1, coba dibacakan hasil diskusinya. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Paragraf 1, pikiran utamanya. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Informasi pentingnya, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat untuk melindungi kebutuhan manusia. Iya, bagus. Siapa lagi? Ayo, kelompok 2 coba. Baiklah, kami akan membacakan diskusi kami. Pikiran utamanya. Paragraf 2. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi pentingnya, tumbuhan paling banyak hidup. Ekosistem ini adalah gangguan ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Nah, kelompok 3 coba. Kami dari kelompok ketiga akan membacakan diskusi kami. Pikiran utama, ekosistem darat, contohnya hutan tropis, sabana, padang rumput, taiga, tundra. Ekosistem darat dibedakan oleh curah hujan dan iklim. Nah, kelompok 4. Baiklah, kami membacakan diskusi kami. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan-hewan hidup pada ekosistem ini, contohnya musang, singa, anjing liar, serigala, burung. Ekosistem ini paling gersam karena curah hujan yang sangat rendah. Nah, baiklah, itu tadi adalah hasil kelompok masing-masing. Nah, kemarin juga anak-anak Ibu sudah belajar tentang jenis-jenis makanan hewan. Nah, coba siapa yang masih ingat apa jenis-jenis makanan hewan yang kemarin coba? Iya, coba mana? Tumbuhan dan hewan. Iya. Jenis-jenis makanan hewan itu bisa berasal dari tumbuhan dan juga berasal dari hewan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita dengan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan video pembelajaran berikut ini. Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada anjing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang
dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contoh. Nah, anak-anak ibu, dari video tadi apa saja yang dapat diketahui anak-anak ibu? Coba, siapa? Coba. Hewan yang berdasarkan makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, bagus, pintar. Siapa lagi? Apa lagi? Coba. Tunjuk tangan semua dulu. Ayo, siapa lagi? Coba, hadiah, berdiri. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Iya, bagus. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Ayo, siapa lagi? Siapa? Coba. Askar. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Iya, karnivora adalah hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Ayo, siapa lagi? Coba. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Iya, bagus. Omnivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Iya, sekarang coba lihat. Ada di sini hewan herbivora tadi adalah hewan pemakan tumbuhan. Coba sebutkan apa saja hewannya? Gajah, kelinci, sapi, kuda, burung. Burung juga termasuk hewan herbivora. Apa makanan burung? Biji-bijian. Nah, kemudian ada lagi tadi hewan karnivora. Itu tadi adalah hewan pemakan daging. Apa contoh hewannya? Anjing liar. Kemudian kucing, harimau, buaya. Kemudian ikan paus atau ikan hiu. Yang ketiga, hewan omnivora. Itu pemakan tumbuhan dan daging atau hewan yang sering disebut dengan hewan pemakan segalanya. Dia makan tumbuhan, dia juga makan daging atau hewan lainnya. Apa contohnya? Ayam, kucing, tikus, monyet. Iya, bagus. Nah, sekarang di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, di sana anak-anak Ibu berdiskusi. Coba kita lihat. Tuliskan. Nah, langkah-langkahnya, tuliskan hewan apa saja yang kamu ketahui. Nah, setelah nanti kamu tuliskan hewan apa saja yang kamu ketahui. Kemudian tentukan jenis makanan hewan tersebut. Apa jenis makanannya? Nah, kemudian kelompokkan hewan tersebut berdasarkan makanannya.
dengan kelompoknya, sebutkan saja apa nama hewannya. Nah, kemudian tentukan apakah dia itu karnivora, herbivora, atau omnivora. Nah, sekarang coba bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Nah, coba dikerjakan, tulis. Nah, ditulis di sini misalnya ada hewan apa tadi? Nah, jenis makannya apa? Kelompok apa nih? Selesai ya Ibu? Sudah. Sekarang coba kelompok 4 dulu. Kelompok 4 bacakan hasil diskusinya. Aku bacakan hasil diskusi kami. Nama hewan sapi, jenis makanan rumput, kelompok hewan herbivora. Nama hewan singa, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. Nama hewan harimau, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. Iya, sudah. Siapa lagi yang bisa menyambung? Ah, coba kelompok. Nama hasil diskusi kami. Nama hewan bebek, jenis makanan tumbuhan daging, kelompok hewan omnivor. Nama hewan ayam, jenis makanan tumbuhan daging, kelompok hewan omnivor. Beruang, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivor. Nah, siapa lagi yang bisa? Ah, coba. Nama hewan singa, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. Nama hewan ayam, tumbuhan atau daging omnivora. Nah, sudah. Ah, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sudah bagus hasil LKPD tiap-tiap kelompok. Nah, sekarang tahukah anak-anak Ibu, hewan-hewan yang ada di dunia ini sering dijadikan para pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu. Nah, apa saja judul lagu yang bertema hewan? Coba. Cicak-cicak di dinding, apa lagi? Coba. Kupu-kupu yang lucu. Nah, sekarang dengarkan video berikut ini. Nah.
tadi ada namanya tangga nada. Nah, ada tangga nada itu yang pertama namanya tangga nada mayor. Nah, ciri-ciri tangga nada mayor bersifat Semangat. yang gembira dan bersemangat. Kemudian yang kedua, biasanya kemudian yang ketiga, nah ya, apa tadi judul lagu tangga nada mayor? Yang sifatnya riang gembira? Ada tadi si kancil. Nah, itu menyanyikannya apa tadi? Burung hantu itu nanti menyanyikannya dengan minor lemah lembut. Nah, kalau mayor ada tadi si kancil. Kemudian apa lagi? Iya, cicak-cicak di dinding. Coba lagu cicak-cicak di dinding. Iya, itu adalah tangga nada mayor. Kemudian ada lagi lagu itu tangga nada minor. Nah, seperti burung hantu tadi. Nah, bersifat sedih dan iya, tangga nada minor itu ciri-cirinya bersifat sedih, kurang bersemangat. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Mempunyai pola interval 1 setengah 1. Nah, ini ada bertangga nada minor, misalnya kuku yang lucu. Coba kita nyanyikan dengan pelan. Nah, sekarang, nah, coba apa lagi tadi lagu lainnya? Yang tadi ada lagu burung hantu, itu juga menyanyikannya pelan. Nah, sekarang apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini siapa yang bisa? Coba kesimpulannya pelajaran kita apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba siapa yang bisa? Angkat tangannya siapa? Coba. Ciri-ciri tangga minor kurang bersemangat dan bersifat sedih. Iya, ada ciri-ciri tangga nada minor bersifat Sedih. jadi apa lagi? Tangga minor ciri-cirinya? Iya. Apa? Ciri-ciri tangga nada mayor. Nah, apa? Bersifat riang, semangat. Bersifat riang gembira dan bersemangat. Apa lagi tadi yang sudah kita pelajari? Coba. Diawali dan diakhiri nada la. Intervalnya 1 setengah 1 1 setengah 1. Iya, itu tangga nada apa? Minor. Nah, tadi ada pelajaran kita yang pertama tadi siapa? Coba. Kesimpulan yang pertama tadi pelajaran kita tentang jenis. Siapa yang bisa? Ayo, coba. Ide pokok adalah ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Jadi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok untuk mengambil pikiran utama. Kemudian apa lagi setelah ide pokok tadi? Siapa lagi?
Coba Fatra. Ekosistem dibagi menjadi dua, ekosistem alam dan ekosistem buatan. Iya, ekosistem dibagi menjadi dua. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Terus apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Coba. Apa lagi? Penggolongan. Coba siapa? Siapa tadi? Nisa? Ayo. Biasanya diawali dengan Apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Coba. Tunjuk tangan semuanya coba sama Nisa. Coba hadiah. Herbivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Iya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang pertama herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Apa lagi? Coba. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Karnivora, hewan pemakan daging. Coba siapa lagi? Iya, apa? Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Kemudian kita tadi sudah belajar tentang tangga nada lagu minor dan mayor. Nah, itu semua adalah pelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ibu kerjakan latihan di dalam buku anak-anak ibu di rumah. Besok kita lanjutkan pelajaran kita untuk pembelajaran ketiga. Nah, sekarang tutup bukunya, kita baca doa.